Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Inna hudallahi huwal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Insan baraya yang dirahmati oleh Allah. Berbahagia sekali kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini. Di awal saya kutipkan surat Al-Hujurat ayat 6, ayat yang sudah sangat masyhur yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan tabayun, perintah untuk melakukan cross-check, melakukan klarifikasi atas berita yang kita terima. Dalam ayat ini Allah menyinggung 3 kelompok atau 3 pihak. Pihak pembawa berita atau penyebar berita, pihak penerima berita, dan pihak yang akan mendapat akibat dari berita yang tersebar. Kita akan melihat pihak kedua sebagai pihak yang menerima berita, bagaimana tuntunan Allah untuk bersikap atas berita yang diterima. Allah memerintahkan untuk tabayun. Dalam kesempatan lain, sudah saya sampaikan bahwa berita yang berkaitan dengan ayat ini yang diperintahkan untuk tabayun adalah adanya berita bahwa Bani Mustalik tidak mau membayar zakat dan akan mencelakai petugas zakat yang dikirim oleh Rasulullah kepada mereka. Rasulullah bersikap dengan mengirimkan sepasukan kecil yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, di dalam kaitan tabayun, ada 3 kriteria atau 3 poin utama yang perlu dipertimbangkan ketika kita menerima suatu berita. Yang pertama adalah benar, yang kedua adalah baik, yang ketiga adalah manfaat. Ketika kita menerima berita, kita harus pastikan kebenaran berita itu. Dalam konteks ini, Rasulullah mengirim Khalid bin Walid ke arah sumber berita, ke arah dari mana kejadian itu berasal. Apakah berita itu benar? Kita perhatikan bahwa yang namanya tabayun itu adalah merunut berita ke arah sumbernya, bukan kemana-mana, bukan justru malah disebarkan, di-forward kemana-mana untuk cek apakah berita itu benar. Tetapi seharusnya adalah bagaimana merunut ke sumber beritanya. Kalau ternyata berita itu memang sudah benar, maka yang kedua, apakah berita benar itu baik? Kalau berita itu tidak baik dan berkaitan dengan pribadi-pribadi seseorang, maka kita perlu menahan diri, karena kalau kita tidak menahan diri, berita tidak baik akan seseorang, pribadi seseorang, kita sebarkan, maka kita akan bisa terjebak kepada ghibah. Kalau ternyata berita itu benar, baik, maka yang ketiga, apakah ini akan manfaat kalau kita sebarkan? Jangan ketika berita itu benar, baik, serta-merta langsung kita sebarkan. Karena Rasulullah sendiri ternyata pernah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah menahan Mu'adz bin Jabal untuk jangan dulu menyebarkan sebuah berita baik. Berita baik apa yang ditahan oleh Rasulullah untuk tidak disebarkan dulu kepada satu kaum? Yaitu adalah tidaklah ada balasan selain surga kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Berita ini sangat sahih karena dari Rasul sendiri dan sangat baik
Tetapi Rasulullah membuat pertimbangan ketika ini nyampe ke satu kaum yang bisa dirasakan bahkan tidak bermanfaat, atau dengan kata lain mudaratnya lebih besar. Kenapa? Karena satu kaum yang mungkin tidak dengan pola pikir tertentu menerima hadis ini, maka mereka akan mengabaikan amalan-amalan yang lain. Mereka akan menganggap bahwa untuk bisa masuk surga semata-mata cukup dengan la ilaha illallah. Karena itu Rasulullah menahan. Nah, berangkat dari hal ini, maka ketika kita menerima berita, kita tidak harus memastikan kebenarannya, harus melihat isinya baik atau tidak, dan harus melihat apakah ini ketika kita sebarkan kepada satu pihak, satu kaum, atau satu kelompok teman-teman kita, akan mendatangkan manfaat atau justru malah mendatangkan mudarat. 3 hal ini yang perlu kita perhatikan untuk bersikap yang terbaik ketika kita menerima suatu berita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa semakin berlatih, semakin berhati-hati, semakin menjaga diri kita untuk tidak gampang-gampang nge-share berita, tidak gampang-gampang memforward berita tanpa kita memastikan 3 hal itu tadi. Karena Rasulullah mengingatkan, cukuplah seseorang dikatakan sebagai seorang pendusta yang dia menyebarkan apapun yang dia terima. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 detik sebelum 7 menit.